Maju Ibu. Nanti biar yang telat bisa di belakang. Silakan maju ke depan, isi ruang kosong yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Dan mudah-mudahan kita menjadi sebagai umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sati Ketua Yayasan Raudatul Muhibbin Ayahanda Al Ustadz Haji Muhammad Hamidan, yang sama-sama kita hormati Kepala SD Qur'ania Al Mumtaz Ibu Rif'atus Solehah SPC, yang sama-sama kita hormati Kepala PAUD Qur'ania Al Mumtaz Ibu Fitriani SPD, yang sama-sama kita hormati narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Sauki SHI MH, dan narasumber kedua yaitu Ustadz Muhammad Zaruki, yang sama-sama kita hormati Komite Yayasan Raudatul Muhibbin Ibu Rabiatul Adawiyah, dan yang sama-sama kami hormati seluruh orang tua, wali murid, bapak, ibu, semua jenjang yang bergabung dalam Yayasan Raudatul Muhibbin pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan lagi agar bisa bertemu dan bersilaturahmi dalam acara silaturahmi akbar seluruh orang tua santri dan santriwati dengan pengasuh Yayasan Raudatul Muhibbin. Jadi selain silaturahmi akbar, hari ini kita juga kegiatannya yaitu pembagian hasil laporan pembelajaran atau rapot. Baiklah, adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah yang akan dipimpin Ketua Yayasan Raudatul Muhibbin Ayahanda Al Ustadz Haji Muhammad Hamidan. Kepada beliau kami silakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alamana wa syekhuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari tadi acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Memasuki acara kedua yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Raudatul Muhibbin kepada Ayah Hamidan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Assalamualaikum. Ada pondasi kita bangun. Banyak di antara orang tua nang betakon hendak beolah napa guru pulang. Nah itu. Alhamdulillah selama 7 tahun tukang kada pernah libur. Kecuali memang tukangnya nang libur. Amun kami meliburkan tukang kada pernah. Jadi 2-3 sehari ada janang digawi tukang napa-napa kah. Nah jadi bangunan nang di muka itu rencana ulun hendak membangun PAUD. Jadi PAUD yang ada ini akan ulun pindah ke muka dengan 2 alasan. Nomor 1 supaya anak-anak PAUD kita itu kada jauh berjalan. Karena biasanya orang tua kan mengantarnya sampai gerbang. Otomatis anak-anak kita terjauh bebuhan PAUD berjalan. Nah justru itu kami olahkan di muka, di pagar, supaya anak-anak PAUD itu dan orang tuanya kada jauh mengantar anak ke sekolah. Alasan nomor 2, ulun lihat 2 tahun ke belakang, karena anak-anak PAUD kita ini banyak yang melanjutkan ke SD Qur'ani Al-Mumtaz. Lalu ulun lihat anak-anak PAUD ini modelnya banglah model rasa apa yuk, rasa pemiliknya. Kenapa? Karena inya sudah lawas berada di area sini daripada kakawanan nang lain. Nah itu tah. Nah justru itu ulun pisahkan tempatnya, insya Allah di muka itu, supaya inya tempat ini kada mengenal lagi. Jadi kada boleh masuk ke sini. Pokoknya bila PAUD di sana aja, kada boleh masuk ke sini, supaya inya merasa oh suasana baru pulang. Nah kada kawa kita betajak di sini, bahasa kitanya nih lah. Nah kada kawa kita agak-agak di sini. Kenapa? Karena ini lokasi baru pulang. Nah itu. Nah sekaligus ketika PAUD itu tuntung, maka siswa dan siswi SD Qur'ani Al-Mumtaz kita bedakan antara lalakian lawan bebinian. Sementara SD Qur'ani Al-Mumtaz itu kelasnya aja nang berbeda, warungnya berbeda. Tuh pian ada betulisan warung lalakian, warung bebinian. Jadi bebinian khusus bebinian SD belanja, lalakian khusus lalakian SD belanja. Supaya apa? Supaya jangan ada ikhtilaf, supaya jangan ada pencampuran antara lalakian lawan bebinian. Nah kemudian untuk kelasnya kami bedakan. Nang ulun tahu lah rasa ulun nih, ini rasa jujur bang ulang. Hanya SD Qur'ani Al-Mumtaz setingkat SD antara lalakian lawan bebinian berpisah kelasnya. Biasanya itu bergabung lakian binian. Alasannya apa? Kananakan juajar. Padahal sebenarnya kananakan wah ini kada sama kananakan bahari. Kananakan bahari ini ulun kelas 6 tuh kada tahu, di pacaran tuh kada tahu, di arti lalakian bebinian tuh kada tahu. Coba pian kananakan wah ini kelas 3 aja sudah tahu nang mana acayan tuh. Nah itu berarti kan lain, sudah lain ya zamannya. Sekalipun dipisah kelas, amun satu lokasi masih berbahaya masih. Makanya untuk lalakian kena lokasi sini, untuk bebinian di luar sini. Jadi pagar itu tuh akan ulun naikakan untuk tahun akan datang. Jadi pokoknya lakian binian SD-nya ada SD Lil Banat, ada SD Lil Banat Syariat Islam, yang mana SD Qur'ani Al-Mumtaz ini adalah berbasis Al-Qur'an. Nah itu rencana ulun. Kemudian
Untuk asrama, baik itu anak santri dan santriwati pondok atau siswa dan siswi SMP Qur'ani Al-Mumtaz, ujur ulun lawan santri, tahun ini kita perbaiki masalah makanan-makanannya. Jadi pian bisa takoni anak-anak pian, bahkan kan menu-menunya ada ulun seber ke pian. Ulun kada supen menyebar menu. Kenapa? Karena menurut ulun ini termasuk menu nang artinya kayak menu di warung lah. Ya itu. Jadi ulun perbaiki makanan-makanannya. Sekalipun misalnya anak pian ada nang bakesah, "Ma ajar haur intalu tarus." Misalnya, karena memang pian semingguan ini itu kurang lebih hampir 6.000 intalu dibari urang. Jadi julun amun intalu ini kada kita gunakan, akhirnya kena buruk. Lebih talu aja, makanya kan anak tuh yang sebelum makannya tahu sudah makanannya tuh apa pasti intalu. Nah ya Allah, nah itu kenapa? Karena dalam semingguan ini hampir 6.000 biji dibari oleh perusahaan, sehingga bilanya kita selingkan dengan iwak intalu tadi kada makan lagi. Kenapa? Karena hampir 15 hari kena liburannya. Nah itu kemudian ujur ulun lawan santri, insya Allah sebelum bulan puasa itu kena ada asrama yang akan kita ACI. Jadi ampih pakai kipas angin gitu tah. Jadi pakai AC, tapi kita bertahap. Kita bertahap. Kenapa jadi pakai AC? Karena yang asramanya itu pakai ranjang, bilanya pakai kipas angin ini kada kawa. Nang di bawah kepanasan. Nah justru itu lebih bagus pakai AC. Dan evaluasi lagi itu asramanya sudah tuntung, asrama bebinian, sebuting hanyar tuntung. Kan waktunya 6 bulan lagi ya kalah. Itu kena WC-nya itu di dalam. Jadi ampih bebinian itu keluar ke WC itu keluar dulu kada. Jadi WC-nya di dalam. Jadi pakai AC dan di dalam. Jadi mohon doa-doa bubuhan pian seberatan, mudahan rencana di tahun akan datang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari ulun, barangkali kena yang menyampaikan materi Ustaz Syauqi, masalah kayak apa kita mendidik anak kita, Siden barangkali lebih bisa menyampaikan daripada ulun. Nah terakhir dari ulun, kepada seluruh orang tua yang anaknya kelas 6 SD Qur'ani Al-Mumtaz, sebenarnya kami mengadakan SMP Qur'ani Al-Mumtaz ini untuk mempersiapkan nang kelas 6 ini. Sebenarnya kami siapkan pembelajarannya, kami siapkan target-targetnya supaya ada kelanjutan untuk belajar. Kalau perlu yang sudah berapa juz kelas 6 menghafal, kalau ada salah 2 juz 3 juz lah, atau ada 4 juz, dengan masuknya ke SMP Qur'an Al-Mumtaz, bahkan karena bersambung ke SMA ku Al-Mumtaz, lulus SMA ku Al-Mumtaz, mudah-mudahan lulus juga Al-Qur'annya satu khatam. Makanya kami siapkan pendidikannya. Contoh, yang mana bubuhan pian anaknya kelas 6, ulun yakin bacaannya sudah terjamin. Bahkan kita sudah ada wisuda Al-Quran nang dites langsung uji publik oleh ummi daerah di Pelehari semalam itu. Artinya apa? Bacaan anak kita kawa ditandingakan. Bahkan alhamdulillah berapa banyak nih pimpinan Ustaz Syauqi juga nih lah nang membawa kapilah Ustaz lah yang apa ngarannya di MTQ Tanah Laut kayak itu tah, dan ada mendapatkan juara juga. Artinya dari segi bacaan sudah bisa, dari segi bacaan sembahyang sudah bisa, rukun marukun sudah bisa. Jadi ketika anak pian masuk ke SMP ku Al-Mumtaz, langsung kita masukkan pembelajaran bisa membaca kitab. Adapun SMP Qur'ani Al-Mumtaz yang tahun ini karena dari sekolah lain bacaannya belum bujur, ada nang kada bisa bacaan sembahyang, makanya 1 tahun kami fokus ke bacaan sembahyang, bacaan Al-Qur'annya, doa mendoa, sehingga karena tahun akan datang hanya belajar kitab kuning atau belajar membaca kitab gundul. Adapun bebuhan pian nang sudah anak pian sekolah di sini SD-nya bacaannya sudah terjamin, maka kelas 1 SMP itu sudah kami ajarkan kayak apa cara membaca kitab kuning, sehingga SMP tapi bisa membaca kitab, sehingga SMP tapi kau memahami Fathul Muin, sehingga SMP tapi kawa
memahami Fathul Qorib dan kitab-kitab nang lainnya. Jadi besar kami kepada seluruh orang tua nang anaknya kelas 6 agar kiranya menyambungkan anak pian ke sini lagi. Khawatirnya apa nang sudah dipelajari itu ketika ke lain otomatis kita pelajaran itu berbeda. Entah hafalannya kah kada terulang lagi, entah targetnya kah stagnan di situ kada dilanjutkan lagi. Nah itu nang kami khawatirkan. Dan sekaligus dalam acara yang mulia ini khusus kelas 6 apabila menyambung ke SMP ku Al-Mumtaz nomor 1 pembayarannya akan kami kurangi khusus kelas 6 nang sekolah di sini di SD Qur'ani Al-Mumtaz itu kurang lebih 400.000 kalau kada salah dari pendaftaran. Anggaplah misalnya berapa pendaftarannya, misalnya 2 juta, kita kurangi 400 jadi cukup membayar 1.600.000 misalnya 2 juta tadi. Dan waktu pelunasannya pun kami tunda sampai bulan November. Adapun yang lain masuk ke SMP ku Al-Mumtaz itu masa pelunasannya sampai bulan Juli. Sampai Juli itu pelajaran sudah dimulai. Nah, adapun yang kelas 6 nang sekolah di sini itu pelunasannya sampai bulan November dan akan kami kurangi kurang lebih 400.000 per anaknya. Nah, barangkali itulah nang bisa ulun sampaikan. Selanjutnya kita dengari nasihat-nasihat. Ini Ustadz Syauqi barangkali mun bobohan tambang ulang tahu aja sudah. Yalah, tahu aja Sidin sudah S3. Ulun S1 aja hanyar. SD, ya Allah itu aja nih lah. Nah itu, jadi Sidin sudah S3 dan barangkali melanjutkan ke profesor Ustadz lah. Padahal tak anum pada ulun Sidin. Kelahiran 92, ulun 91. Nah itu tah. Jadi dari segi umur ulun nang hebat. Ya Allah, karena tetuha ulun ya Allah. Nah, tapi dari segi pendidikan Sidin nang hebat pulang. Cuma aja Sidin gin behiri lawan ulun. Jadi ulun behiri lawan Sidin behiri lawan ulun. Nah itu tah. Kenapa? Karena memang hiri itu dibulihakan. Asal jangan hiri merusak. Hiri itu bahasa kitanya apa yuk? Giftoh. Anak orang sukses, kita hiri juga. Anak kita harus sukses juga. Orang berjualan payu, kita hiri juga kayak apa supaya jualan kita payu. Jangan sampai jualan orang payu kayak apa supaya jualan orang ampih payu. Nah ini hiri nang kada bagus. Jadi ada 2 orang nang perlu dihiri. Ada 2 orang nang perlu dihiri, giftoh bahasa Arabnya itu. Nomor 1 laki-laki nang diberikan ilmu dan inya mengamalkan dengan ilmunya. Nomor 2 laki-laki nang diberikan harta dan inya mensedekahkan dengan hartanya. Amun ada laki-laki baharta tapi pemalar kada usah dihiri. Amun ada orang berilmu tapi kada mengamalkan lawan ilmunya kada usah dihiri. Nang kita hiri adalah orang alim nang mengamalkan ilmunya, orang sugih nang mensedekahkan hartanya. Nah barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Terakhir mulai tadi sudah guru aja terakhir pisuh umanya wanita dasar bongol lah jer. Nah itu tah siapa abahnya, nah kuitan pulang nang kena ya Allah. Kayak itu kada jadi masalah. Nang penting sebelum ulangan kita berjuang. Amun ulun kada jadi masalah. Ulun anak rengkeng kada jadi masalah. Karena memang ulun dulu kada rengkeng juga. Tapi mamanya nang berambisi bana supaya rengkeng. Ya tapi ada ikhtiarnya. Napa ikhtiarnya? Ya nang seminggu sebelum napa? Seminggu sebelum ulangan. Karena kan ulun di bulan Agustus September itu kan ulun kadeda di pondok. Karena dalam rangka mengobati anak ulun di Jakarta, otomatis pembelajaran anak ulun tuh akhirnya ngaran lawan orangnya bahanu belajar bahanu kada. Lalu dilihat nilai harian pena randah-randah. Ya julun kita kejar semingguan kita kursus di Banjarbaru. Jadi ada bimbel kah ngarannya. Jadi bimbel mulai habis johor tuh sampai jam 10 malam ulun nang antarakan. Karena memang pembelajarannya ulun kadang paham juga dengan kelas 6 apalagi matematika ya Allah. Nah itu justru itu kita serahkan lawan nang paham. Intinya bilanya anak pian kada rengkeng kada apa-apa juga, nang penting inya hakon sekolah itu pun sudah menghasilkan pahala nang luar biasa bagi pian di rumah bemasak ke toko bahuma anak pian sekolah, maka catatan pahala yang bisa ulun sampaikan pasti terakhir aja ya Allah. Barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutan dari Ketua Yayasan Raudatul Muhibbin Ayahanda Al-Ustadz Haji Muhammad Hamidan. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Muhammad Sauki SHI MH. Dengan hormat kami persilakan. Mohon izin, karena tadi ketua yayasannya berdiri, maka ulun juga ikut berdiri supaya menghormati beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, semua sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat, duitnya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bayyana lana tariqal ibadah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, yaitu Kanda akhina fillah al-mukarram wal muhtaram Haji Muhammad Hamidan beserta ayah beliau yang kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh dewan guru Pondok Pesantren Raudatul Muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua murid, dan juga dari operator mikrofon, operator sound system dari Majelis As-Sirah, yang mana tidak bisa ulun sebutkan satu persatu nama-nama, mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim ulun kepada pian-pian yang hadir. Yang penting kita berdoa bersama, mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita pada tempat ini, nanti kita di hari kiamat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Amin ya rabbal. Tidak ada seindah kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuja, memuji, bersyukur kehadrat Allah karena di antara sekian banyak hambanya, kitalah yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir pada tempat yang mulia ini dalam rangka acara niat serta tujuan yang sama, yaitu pertemuan akbar antara dewan guru dan orang tua murid. Yang mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita tujukan ke hadrat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau, seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Jamaah, oh jamaah, hauskah? Kalau bapak-bapak di depan sudah ada banyu, itu masih mending, ulun kan ada apa-apa nah. Biasanya kalau ceramah tuh banyak bahandakan di sini ya kalau, tapi ini bukan ceramah, ini tadi penyampaian materi aja dari narasumber aja. Tapi alhamdulillah tadi ulun sudah datang ke tempat ini kurang lebih jam 7:30. Dan tadi sudah mampir di rumahnya di Hamidan, dan banyak sekali beliau menyuguhkan makanan, walaupun kada sempat makan, minum aja nang sempat baik, alhamdulillah. Tapi ulun sudah sarapan juga di rumah kata bapak. Kada tahu lagi limbah acara ini dibari makan, tahu kada tahu juga lagi nih. Nang tadi pun minta makan bang.
Alhamdulillah hari ini ulun bisa bertemu sampeyan-sampeyan seberataan, wabil khusus ulun bisa bersilaturahim di pondok pesantren ini, yang mana terakhir kalinya ulun kesini belum ada musola. Berdapat lawan ayahanda dengan Kanda Haji Hamidan juga masih pondoknya yang di situ, asrama sekaligus dulu tempat pembelajaran. Nah sekarang sudah ada musola, ada kantornya, ada pondok untuk santriawatinya. Ini luar biasa perkembangannya. Makanya tadi kata Ustadz Haji Hamidan, beliau bahiri lawan ulun karena ulun sudah bergelar doktor. Ulun doktor ini tahun 2022, sekarang sudah tahun 2025, jadi kurang lebih 3 tahun sudah menyandang gelar doktor itu. Tapi sebetulnya ulun yang bahiri lawan sidin. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi tadi beliau menyampaikan dalam riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 73 itu, la hasada illa fi thalathin. Janganlah kita berhiri kecuali pada 3 hal. Apa itu? Rajulun atau sallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seorang laki-laki yang diberi Allah harta, kemudian dia korbankan harta tersebut, dia sedekahkan hartanya di jalan agama, di jalan kemaslahatan, sesuatu yang baik. Maka ulun lihat sosok ini tercermin kepada ayahanda dan juga Kanda Haji Hamidan dan beserta bapak-bapak ibu-ibu di sini. Pian sabarataan di sini ulun lihat mendukung sekali dengan pondok pesantren. Ini merupakan janji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang terbaik itu orang yang kita hirii. Siapa tadi? Orang yang mengorbankan hartanya demi kemaslahatan agama. Kalau ulun mengorbankan harta cuma untuk ulun sendiri, ulun kuliah, bukan kemaslahatan yang banyak semacam ini. Jadi ulun sebetulnya lebih patut berhiri kepada sidin dibandingkan sidin berhiri lawan ulun. Wa rajulun atahullahu hikmata fahuwa yaqdi biha 'alal haqqi wa yu'allimuha. Apa artinya? Laki-laki yang diberi Allah ilmu pengetahuan, kemudian dia amalkan ilmu tadi. Coba lihat Kanda kita Haji Hamidan, beliau lulus daripada pondok pesantren Darussalam, lulus di Maskuriah, di Maskuriah, lalu beliau amalkan ilmunya, dibangun sidin pondok semacam ini. Ini yang patut kita hirii. Yang ketiga, wa rajulun atahullahul Qur'an thumma yaqumu biha ana al-laili wan nahar. Laki-laki yang Allah Ta'ala berikan hikmah, dia bisa membaca Quran, dia bisa mengajarkan Quran, kemudian dia baca setiap hari, dia ajarkan kepada orang lain. Inilah yang sebetulnya kita lihat di sosok Kanda Haji Hamidan ini. Kita doakan beliau mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin maju, semakin berkembang berkat dukungan bapak-bapak dari ibu-ibu sekalian. Amin ya robbal. Jamaah, oh jamaah, jam berapa? Sudah pukul 9 lewat 5 menit. Tadi ulun dijanjii oleh Kanda Haji Hamidan 30 menit saja. Jadi sudah lewat 5 menit, berarti sisa 25 menit. Mohon nanti kalau ulun lebih daripada 25 menit ini tolong ditegur. Boleh pian menegurnya lawan batuk-batuk kata bapak, atau sambil melihat jam. Nah, karena mungkin ini 30 menit ini sesuai lawan ongkosnya juga kira-kira nih. Kira-kira aja begaya setelah kayak kata. Sudah diamani 30 menit kada boleh lebih ya kalau. Jalannya kita pada hari ini 20 menit ulun bertausiah, 5 menitnya ulun akan mempersilahkan kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk tanya jawab khusus dengan ulun pribadi terkait apa-apa aja yang menjadi motivasi kita bersama untuk meningkatkan kualitas anak kita ke arah yang lebih baik lagi. Sebelumnya ulun hendak bertanya dulu, yang kenal dengan ulun angkat tangan. Paman Yani, 2 Acil Jam, 3 mamanya kata ingat tam, laki bininya Guru Arifin, mamanya Zen. 4 nah mamanya Ano, mamanya siapa kita ingat nah, laki bininya Paman Ayar. Nah ini orang sugih nih Kanda nengke sidin ini kau mau olah masih sebuahan kawas sidin. Nah pas bana sidin adalah
Empat aja kah? 1, 2, 3, 4. Sisanya kada kenal. Nang kada kenal angkat tangan. Berataan kada nang kenalnya. Aduh. Salah ham tadi nih. Ujar guru tadi banyak nang kenal, salahnya 4 aja nang kenal ya kalau lah. Mengenal, kata pepatah mengatakan tak kenal maka ta'arupan. Pengenalan dulu kita. Nama ulun Muhammad Sauki. Nama secara lengkapnya tadi disebutkan oleh moderator kita, Dr. Muhammad Sauki SHI MH. Apa makna singkatan ini? Ini nanti menjadi motivasi kita bersama. SHI itu adalah gelar yang disematkan bagi orang yang lulus S1 bergelar sarjana hukum Islam. MH itu gelar bagi orang yang lulus S2 namanya Magister Hukum Islam. Doktor itu bagi orang yang lulus S3 maka bergelar doktor. Karena ulun ini jurusannya syariah maka ulun doktor ilmu syariah. Dan sebetulnya ada lagi 9 gelar yang tidak ulun sematkan di nama ulun itu. Kenapa? Karena kepanjangan. Ada gelar ulun CEQ, CSQ, CHPS sampai 9 gelar ada. Di mana kita dapat ini? Dari hasil belajar, dari hasil pelatihan-pelatihan mendapatkan gelar dari Kementerian HAM. Akhirnya ada 9 gelar tambahan. Tapi ini tidak ulun sematkan dalam nama ulun karena tasulait-sulait biasanya pembawa acara menyampaikan. Di antaranya itu kalau CEQ itu ijazah gelar untuk orang yang menguasai di bidang Quran. Excellent Quran namanya. Kemudian SQ itu sanad Al-Quran dan banyak lagi yang lainnya. Lalu kenapa jadi bisa mendapatkan gelar semacam ini? Nanti akan ulun sampaikan bagaimana motivasinya. Kemudian untuk lebih mengenal, ulun juga menjadi peserta aktif di musabaqah tilawatil Quran. Mungkin di antara Bu Hanfian ini ada anaknya ikut musabaqah. Biasanya kalau daerah Tambang Ulang atau daerah Tanah Laut itu rata-rata ulun sebagai pelatihnya juga sebagai peserta. Sampai sekarang ulun masih peserta musabaqah dalam bidang tafsir Quran berbahasa Inggris. Di sini adakah guru bahasa Inggrisnya? Ada jualah biasanya lah. Ada Arab, ada Inggris. Nah, kebetulan ulun membidangi tafsir Quran bukan berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Arab, tapi berbahasa Inggris. Dan alhamdulillah yang tahun ini tadi mendapatkan terbaik pertama tingkat provinsi Kalimantan Selatan, mendapatkan hadiah umroh dari pemerintah, dari gubernur. Jadi baru aja datang umroh berkat daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kemudian ulun juga selain tadi sebagai aktif dalam musabaqah, juga ulun pengajar di Institut Agama Islam Darussalam Martapura sebagai dosen sekaligus ketua lembaga penjamin mutu di kampus. Adakah yang anak-anaknya di sini yang sekolah di Darussalam? Ada yang sekolah kuliah? Nah, mungkin kalau yang kuliah itu pasti kenal dengan ulun, karena di situ ulun sebagai ketua lembaga penjamin mutu yang biasanya langsung dengan rektor, jadi pasti kenal. Dan ulun mengajar di situ. Kemudian juga ulun banyak menulis buku, menulis kitab. Kalau pian punya HP yang Google, di sini HP-nya Android berataan lah. Nah, ada HP. Nah, coba pian klik di Google itu, tulis nama ulun, Dr. Muhammad Sauki SIMH, tulis saja. Ada muncul nama ulun, klik aja. Di situ nanti akan muncul buku-buku dan kitab-kitab yang ulun pernah tulis dan terbitkan. Tidak banyak, kurang lebih 60 buah aja. 21 buah itu buku dan kitab, dan sisanya itu artikel jurnal nasional dan internasional. Kenapa ulun jadi menulis itu? Karena salah satu syarat menjadi seorang profesor. Ulun mohon doanya juga, mudah-mudahan ulun nanti suatu saat secepatnya bisa naik ke tingkat profesor atau guru besar. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang itu perkenalan dari ulun. Kemudian apa motivasi sehingga ulun ini bisa mencapai ke tahap semacam ini?
Di sini adakah yang ingin anaknya menjadi penghafal Quran dan sukses? Angkat tangan. Yang ingin anaknya menjadi penghafal Quran dan sukses, angkat tangan. Mudah-mudahan yang angkat tangan anaknya menjadi penghafal Quran dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Ulun penghafal 2016, ulun telah selesai menghafal khatam dengan seorang ulama di daerah Martapura, dan mulai tahun itu juga ulun menjadi imam. Kalau pian pernah sembahyang di Masjid Syuhada Pelehari, itu 15 malamnya tarawih ulun yang imamnya, dan pakai juz. Malam pertama juz 1 sampai malam 30 juz 30. Kalau kada percaya, buka TikToknya itu tulis namanya Masjid Agung Syuhada Tarawihan, atau YouTube-nya silahkan lihat. Biasanya malam pertama, malam ketiga ulun, kemudian lanjut kena 4, 5, 6, 7, 8, 9 ulun lagi. Jadi 3 malam bergantian. Imam sholat tarawih dengan juz. Juga ada di Matah Nur Hashim, ada. Kemudian di Sungai Pinang, di Masjid Tuba, dan juga di Masjid Al-Hijriyah Angsau, di Masjid Nurul Hikmah Sungai Jelai, dan Masjid Sabilal Anwar. Nah, biasanya ulun mengisi imam-imam di tempat itu. Berkat apa? Berkat kita telah menghafal Al-Quranul Karim. Ulun doakan mudah-mudahan anak-anak pian yang sekolah di tempat ini menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sekarang motivasinya apa? Tidak lain tidak bukan hanya dua, yaitu kata kandahan tadi, adanya kolaborasi, adanya hubungan yang baik antara orang tua dan guru. Inilah yang membuat ulun sampai ke tahap ini sampai sekarang. Dukungan orang tua dan dukungan guru-guru ulun. Seandainya dua ini tidak mendukung, mustahil ulun bisa mencapai ke tahap sampai sekarang ini. Makanya tadi ada ulun lihat di depan gerbang itu bertulisan ada 6 prinsip yang menyebabkan orang tua itu gagal mendidik anaknya ke arah yang lebih baik. Cuma ulun kan tetapi hafal juga di HP tadi ada bertulisan nah. Jadi ulun lihat di HP aja sambil lah. Ada nang hafal kah di sini? Bila nang hafal, ada nang hafal 6 puting tadi dapat hadiah 100.000. 3, 2, 1 jong dah. Jangan lawas-lawas, mesti ada nang hafal guru bahaya. Nah, tadi ada 6 hal menyebabkan orang tua itu gagal mempunyai anak yang soleh. Yang pertama yang ada di gerbang itu ulun lihat selalu ikut campur dengan kebijakan pondok. Nah, itu jangan sampai kita kerjakan, harus kita hindari itu. Dan ulun ternyata teringat juga dengan ulun waktu pondok, waktu sekolah bahari, orang tua ulun kada pernah ikut campur dengan peraturan-peraturan yang ada di pondok. Ulun ini Pak Ai Bu Ai lahir dari keluarga yang miskin, di bawah standar. Kalau miskin itu kan definisinya pengeluaran umpamanya 1.000, penghasilan 1.000. Jadi kulihan hari-hari itu cukup kesan makan aja. Lagi bahari seperti itu. Tapi orang tua ulun dengan gigihnya, semangatnya walaupun keadaan miskin, tetap sidin tadi mengusahakan anaknya supaya sekolah, supaya belajar. Dan kada pernah upat campur urusan pondok. Kayak apakah peraturan pondok, pasti itu baik akhirnya. Contohnya bahari. Jadi kita bekesah aja lah. Kada baca ramah ngarannya bekesah. Kada menyampaikan materi juga karena kada ada powerpointnya ya kalau. Jadi bekesah benar aja ulun nih. Mun baca ramah ulun asa kurang adab lawan pian berataan. Kan aja baca ramah mun anu aja bulan Rajab aja kena ya kalau. Dan ini kada pernah ulun kesahkan lawan di lain karena di tempat ini ulun bekesah. Orang tua ulun menghindari yang namanya ikut campur dengan peraturan-peraturan pondok. Kayak apa dahulu? Saking miskinnya bahari, nukar tapih aja kada kawa. Peraturan pondok waktu di Martapura itu di Usuluddin, santri itu wajib betapih. Wah ini kan ada nama gamis, ada nama bejas gitu, mantap nah rapi nah. Bahari waktu ulun itu betapih. Bulik ulun ke rumah bepadah, bah, mak, wajib mak di sekolahan betapih. Mun kada betapih ulun supan sorangan kena dibuli orang, disambati orang. Umajar abah mama kita nih kada bisi duit gasa nukar. Kayak apa nih peraturannya nang kayak itu.
Akhirnya apa? Abah ulun begawi siang malam. Abah ulun tuh dahulu gawian sidin waktu di Martapura. Ini Paman Yani tahu, mungkin waktu di Martapura Mama Lulu juga tahu. Gawian sidin bahari membeca, bajualan pentol keliling, bajualan es keliling, membil upah mengangkat kayu. Itu waktu di Martapura. Kenapa di Martapura ke itu? Kada ada bisi tanah, rumah kada bisi, tanah kada bisi. Kalau ulun di Sungai Yaris ada tanah pehumaan ampun arwah nini, kau aja dihumai, kau dikebuni. Tapi kalau di Martapura kada bisi napa-napa. Akhirnya mencari gawian nang kawa nang digawi. Di antaranya tadi membeca, berjualan pentol. Adakah penjual pentol sini adalah? Nah, kadada sugih berataan berarti kandain di sini. Untung mana pian? Berjual pentol, berjual es. Kawa tak kumpul duit, akhirnya nukar tapih tadi. Kada bisa pulang memasang, dilajari sidin cara memasang. Amun tapih tilasan ada jadi rumah, gasan tapih sekolah nang kadada. Itu tapih itu ulun pakai hari-hari kada bergantian sampai beper. Nah, tahu pian tapih beper itulah. Tapi bahar itu beper bilanya kalawasan. Digosok kada kawa jua, gosokannya kada ada. Saking miskinnya bahari. Tapi kada pernah sidin umpat campur peraturan pondok. Ternyata dengan hasil itu akhirnya tetap kita belajar, tetap sekolah sampai mencapai tadi gelar doktor. Kemudian yang kedua, tidak berterima kasih kepada pondok. Ini dari. Makanya dalam hadis, man la yashkurin nas lam yashkurillah. Bila kita kada bersyukur kepada manusia, maka otomatis kita namanya kada bersyukur dengan Allah. Bila kada bersyukur dengan Allah, apa ganjarannya? Al-Quran Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur dengan nikmat Allah, pasti nikmat tadi akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi kebalikannya, wala in kafartum kata Allah, bila kita kada syukur, kufur, bahkan umpamanya menyebut jelek-jelek kepada orang yang kita pondoknya tadi, maka inna adzabi lasyadid. Lam yashkurin nas lam yashkurillah. Bila tidak bersyukur kepada manusia, maka sama dengan kita tidak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal. Bagaimana dulu orang tua ulun bersyukur kepada pondok? Ini cerita lah. Abah ulun saking himungnya pondok, sidin rela bahari itu umpat bahadam di pondok. Apa bahadamnya sidin? Umpat menyapui pondok. Kada berupahan menyapui pondok, membasuhakan motor perguruan, menyupirakan sidin bila sidin ada acara, menyiram tanaman, berataan digawi sidin. Kenapa? Karena atas dasar berterima kasih lawan pimpinan pondok, hakon menyekolahkan anak di situ. Kemudian ulun sekolahnya pulang kada bebayaran di situ, kitab aja nang bayar waktu itu. Nah, dengan berkat bahadamnya orang tua tadi, berkah sidin bahadam mungkin sampai ke anak sidin yang sidin nyatakan, mudah-mudahan menjadi anak yang berhasil. Alhamdulillah, sesuai dengan target sidin, ulun kawa menyelesaikan tadi sampai mendapatkan gelar doktor tadi. Makanya pian-pian di sini tadi ulun lihat ada orang-orang tua yang basa sapu. Ulun keingatan bahari kuitan ulun ke itu juga basa sapu sidin. Rahatan ulun masuk sekolah, melihat ulun kuitan ulun tadi basa sapu, melihat ulun sidin basuhakan motor pondok, itu ulun asalnya koler sekolah, behimat sekolah belajar. Kenapa? Melihat gawian orang tua nang rasanya asa sedih mana kita melihat sidin tadi. Mbah seandainya sin begawi kan kuliahan duit, ini menyapuakan itu, membasuhakan motor, kada ada kuliahan duit napa-napa, spesial bahadam lawan pimpinan pondok aja. Di sini ada juga tadi itu bahadam kah begaji kah? Begaji dulu lah. Nah, kada apa-apa juga gajinya, kada banyak juga ya kalau. Yang ketiga, jam berapa sudahnya? Jadi lebihan sudah. Hanya ketiga nah, menerima aduan anak tanpa konfirmasi tabayun. Nah ini jangan sampai kita gawi, karena dalam Al-Quran menyebutkan fatabayyanu,
bila ada habar yang mana habar itu rasanya kita kada jelas lagi, fatabayanu, maka tabayun. Tabayun itu kayak apa? Datangi ke pondoknya, cari informasi yang lebih jelas. Kalau bahari lah lagi ulun sekolah, itu rancak ulun ini dipukuli kawan, rancak ulun ini garing. Bahkan bulik sekolah, kawan ada mempiruhuti mulai belakang tunjulnya badarahan batis di sini, nah sampai wayah ini masih ada lagi kunatnya bakas badarahan tadi, saking gancangnya ditunjul kawan tadi. Bulik ke rumah bakesah lawan mama abah, ulun tadi ditunjul kawan ini bacun badarahan. Apa yang sidin lakukan? Sidin tadi kada datangi ke pondok. Kalau pangsarik lawan buhan pondok kada. Wah, buhan pian ni kada mendidik lawan anak, kada menjagakan anak ulun kada. Ujar sidin sabar ya, nak kayak itu pangaran sekolah. Seandainya waktu itu orang tua ulun itu melihat ulun di badarahan batis, kepala badarahan, lalu dia sidin ikam ampih aja dah sekolah di situ, bakal lahir aja gawian. Kira-kira ulun kada sampai tuntung kuliah sampai sekarang ini. Bisa sampai inggan madrasah aja ampih dah. Bisa kada lulus ulun sudah madrasah tadi. Tapi karena kuitan tadi mendukung luar biasa, biar aja ikam badarahan, tapi ikam kena menjadi orang yang pintar, jadi orang yang sukses. Lihat aja orang-orang nakal tuh kena pasti akan di bawah ikam mujasidin. Nah, semangat pulang kita, sekolah pulang isuk. Nah, itu yang kita hindari. Yang keempat, tidak menghormati, menerobos peraturan pondok. Nah, iya juga nih, menerobos peraturan pondok, kada hormat dengan apa-apa yang menjadi peraturan pondok. Kayak apa misalnya? Kalau kawan ulun bahari lah, cuma ulun kada pang. Kawan bahari waktu sekolah, itu pian ada nang sehari mondok, isuk hari hilang, kada ada lagi. Bahabar kada, kuitannya kada bahabar jua, isakalnya ampih. Kada bahabar lalu lawan pimpinan pondok kada ada konfirmasi ngarannya. Padahal kalau kita yang bagus itu masuknya kita baik ke pondok, bepadah beristilah mendaftar, mun hendak keluar juga kita harus bepadah. Alasannya apa pulang? Amun kawa misalnya ada jalan keluar, kita cari sama-sama jalan keluarnya. Umpamanya dananya guru ajar kada cukup gesan sekolah, nah bisa aja ada kebijakan dari gurunya kena kayak apa supaya anak sidin tetap sekolah. Kawa kita cari solusinya. Yang kelima, ayah dan ibu tidak kompak dalam mendidik anak. Ini biasanya terjadi limbah pondok. Limbah ini hari apa guru liburan guru? Hari ini liburan. Berapa bulan? Setahun kah? Setahun liburnya, wah nyaman benar. Berapa bulan nih? Berapa hari? Lihati kena di rumah apa gawian anak pian. Ulun ada beberapa keluarga nang sekolah di pondok, di rumah apa gawiannya bila liburan? Nah, bemereng. Apa artinya nih? Main HP aja gawian. Ulun tagur kuitannya. Karena keluarga ulun wani menagur. Kenapa ulun dibiarkan inya main? Tampulu inya bulik ke rumah aja, saka hendaknya main. Bujur kada? Ibu-ibu kayak itu kah? Nang merasa angkat tangan, nang merasa. Nih merasa pada tanu nanya nih. Nah main HP aja, pagi main HP, tengah hari main HP, malam main HP. Kada tak ulangi lagi apa yang diajarkan di pondok. Ternyata itu yang harus kita hindari. Ulun ingat dulu, ulun ini sekolah di pondok. Bulik dari pondok apa yang digawi? Ujar mama abah, limbah maghrib ikam jangan kemana-mana, mengaji aja. Mulai maghrib sampai isya ulun mengaji aja. Limbah isya itu mutolaah hanyar kuring. Karena subuh digarak sidin bangun pulang sembahyang subuh. Tapi karena ulun di pondok ini kada bemalam, ulun kau pulang bulik, maka supaya apa nang menjadi kegiatan ulun hari-hari di pondok, kawa ulun terapakan ke rumah. Nah maka biasanya ulun guringnya aja kada di pondok, gawian orang pondok ulun gawi berataan. Biasanya buhan pondok di sana muhaddatsah, belajar tata cara percakapan bahasa Arab. Ulun belajar juga di rumah bahasa Arab. Di pondok belajar bahasa Inggris, ulun belajar juga di rumah bahasa Inggris. Di pondok orang menghafal Quran, ulun menghafal Quran. Apa aja di pondok nang digawi orang, umpat juga dijaga oleh orang tuanya.
Kadang-kadang anaknya main HP, mama abahnya sibuk main HP juga sama bata tiga. Nah, bata tiga bersusun, nah berdudukan susun, nah sama. Nah abah gaharat lagi mainannya apa? Mobile Legend. Nah anak pada apa tuh ngarannya tuh? Apa? Nah tahu mana ibu-ibu izin pemainnya nih. Berapa anu sudah menang tuh lah. Kada kawa bu ai pa ai kita nang itu ada kawa ini. Jadi misalnya pian liburan hari ini, ulun berpesan aja kalau misalnya pian hendak anak pian bujur-bujur jadi orang yang sukses, jadi amal jariah gasan pian sampai pian meninggal dunia, itu bila di rumah kita didik lagi apa yang diajarkan di pondok ini, terapakan lagi di disiplinnya kayak apa, terapakan di rumah kita. Kada kawa kita punya anak kita tadi, kada kawa kasihan buai. Bila kita kasihan lawan anak, lebih kasihan lagi kananya di masa depan. Kayak itu. Yang terakhir, membuat grup WA untuk mencari kesalahan tanpa solusi. Angkat tangan yang bisi grupnya, angkat tangan. Kada sekalinya guru yang membuat grup WA. Alhamdulillah. Kada boleh kita nangarannya yaktab ba'dukum ba'dha, menggibah sebagian kita dengan sebagian. Apalagi nanti gibah ini pondok misalnya, itu berkahnya pasti kada ada lagi. Anaknya kada berkah lagi, orang tuanya pun hidupnya kada berkah. Kenapa? Menggibah manusia sesama manusia biasa aja kada boleh, apalagi nanti gibah ini pondok pesantren nang anaknya tadi sekolah di situ, mengambil ilmu di situ, otomatis kada berkah. Kalau umpamanya kita ada masalah dengan urusan pondok, langsung takuni lawan nang bersangkutannya, ada masalah apa misalnya, kita cari solusinya sama-sama. Sepakat bapak-bapak, ibu-ibu? Insya Allah kalau pian mengamalkan 6 macam ini, kita semua menghindarinya, maka anak pian ulun pastikan bisa menjadi anak yang sukses, dan lebih-lebih lagi tadi harapan pimpinan pondok kita menjadi anak yang penghafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan hari ini, karena pukulnya sudah menunjukkan jam 9:37. Tapi karena tadi ada tawaran dari ulun tanya jawab, silahkan bapak-bapak ibu-ibu tanya jawab seputar bagaimana cara kita mendidik anak atau hal-hal yang lain yang bisa kita diskusikan sama-sama. Alhamdulillah kita kedatangan guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus diapit oleh dua anu aja, dikapit sidin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita dengarkan tadi bersama-sama cerita kata beliau tadi itu. Mudah-mudahan dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu bisa menjadi motivasi kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu narasumber kedua dari Ustadz Muhammad Zaruki, alumnus dari Darul Mustafa. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Fadil yang kita muliakan, para dewan guru, para asatid dan ustadzah, terlebih khusus salam ta'zim kita kepada pimpinan
sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin, akhina fillah walillah, guru kita Al-Ustaz Al-Haj Hamidan, dan juga yang kita hormati orang tua beliau beserta keluarga besar beliau, dan juga guru kita yang baru menyampaikan materinya, yaitu Dr. Al-Ustaz Dr. Syauqi SHI MA. Segenap Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah, di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah sebagai orang tua. Ulun di sini diberikan waktu 30 menit. Jamaah, insya Allah 30 menit ini jadi manfaat sampai akhir hayat. Mudah-mudahan amin. Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, asyuh wal iman fi qalbi abdin abada, tidak akan berkumpul sifat bakhil dengan iman atas seorang hamba, dan itu selama-lamanya. Jamaah, kita memang tidak ditakdirkan hidup di zaman Nabi Muhammad, di mana di sana mereka-mereka yang ditakdirkan hidup bersama Nabi Muhammad jihad fisabilillahnya, dengan pedangnya, dengan nyawanya mereka sumbangsihkan kepada Nabi Muhammad. Kita ditakdirkan hidup di zaman ini yang diberikan tugas untuk meneruskan dakwahnya Nabi Muhammad, dan itu tidak perlu dengan kehilangan keluarga, tidak perlu dengan menjadi status janda, tidak perlu dengan menjadi status yatim. Sebagaimana sahabat berjuang di medan perang, mereka siap untuk menjadikan anaknya yatim, mereka siap untuk menjadikan istrinya janda ketika mereka wafat di medan perang. Bapak Ibu, jihad kita bukan dengan pedang tapi dengan uang. Jamaah guringan nah. Masya Allah. Kita tuh Pak Bu, jangan hanya minta sugih, tapi juga harus siap sugih. Paham jamaah? Banyak orang yang minta sugih tapi nggak siap sugih. Siapa orang yang minta sugih nggak siap sugih? Yaitu mereka yang ketika sugih bakhil. Jamaah, ngapain sugih kalau engken, medit, pamalar, apalagi seke itu bahasa Bugis, bakhil bahasa Arab, syuh atau syahih bahasa Arab. Kalau bakhil itu masih mending daripada yang dinisbahkan kepada kalimat syahih, yaitu syuh, yaitu engken barajut, banyu diganggam gak ada titik, apalagi duit nang karas. Jamaah, ingat Bapak Ibu, dulu Nabi kita pernah menyampaikan wasiat kepada Sayyidina Ali, dan termaktub di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, di mana di situ kata sehat ada amanah, dikasih harta ada amanah, dikasih ilmu ada amanah, dikasih pangkat ada amanah. Amanahnya apa? Sorful ata fi sabilillah, menggunakan pemberian Allah itu di jalannya. Jamaah, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan,
orang yang dijaga oleh Allah daripada sifat kekikiran diri, sifat kebakhilan diri adalah mereka orang yang beruntung. Bahkan tidak akan Allah menjadikan seorang walinya kecuali Allah titipkan sifat pemurah di dalamnya. Jamaah menyumbangsihkan dengan tenaga, dengan ilmunya, dan bahkan dengan manajemennya. Untuk apa? Untuk memberikan warisan Nabi Muhammad kepada anak bapak ibu. Sungguh Pak, ilmu itu lebih mahal daripada harta dunia, dan itu tidak bisa dipungkiri. Coba lihat faktanya, kalau harta dunia dimiliki oleh orang kaya, dia mati, siapa itu orang kaya, maka harta yang dimilikinya itu secara otomatis turun kepada ahli warisnya, walaupun ahli warisnya pemalas dan bodoh. Betul? Betul Bapak Ibu? Tapi kalau ilmu, walaupun abahnya alim, abahnya wali, bahkan abahnya nabi, kalau anaknya kada mau belajar, kada mau nuntut ilmu, maka kealiman abahnya tidak akan turun kepada si anak ini. Jamaah Pak Bu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syafi'i, beliau pernah menginap di rumah murid beliau, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Pada saat itu Al-Imam Syafi'i disuguhkan makanan. Makan Imam Syafi'i dengan begitu lahapnya, seperti orang yang kelaparan 3 hari 3 malam. Anaknya Imam Ahmad bin Hanbal melihat perilaku Imam Syafi'i itu mendatangkan prasangka yang tidak baik, hingga akhirnya prasangka yang tidak baik ini, agar tidak terus menjadi prasangka yang buruk, ditanyakanlah atau tabayunlah kepada abahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya si anaknya Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai abah, tuh ujar pian, guru pian itu orang soleh, orang zahid, orang wara, kok makannya seperti itu, seperti orang yang makan 3 hari 3 malam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, jangan begitu kau punya prasangka dengan beliau. Nanti biar aku tanyakan langsung kepada beliau. Ditanyakanlah perihal itu kepada Imam Syafi'i. Wahai guru, izinkan ulun ingin menyampaikan pertanyaan anak ulun. Apa yang membuatmu makan begitu lahapnya? Kata Imam Syafi'i, aku memakan makanan begitu lahapnya karena ini makanan darimu, dan makanan darimu itu menjadi obat bagiku. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bingung, kok bisa makanan dariku bisa menjadi obat buat pian wahai guru? Lalu kata Imam Syafi'i, lupakah kamu bahwasanya ta'amus sakha dawaun, makanan dari orang yang pemurah itu menjadi obat. Jamaah, sebaliknya makanan dari orang pelit itu jadi penyakit. Di mana logikanya atau analoginya? Pak Bu, pian makan, makanan yang pian makan adalah makanan halal. Makanan yang pian makan itu adalah makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Tapi ketika makanan tersebut masuk ke dalam perut Bapak Ibu, itu makanan kotorannya, ampasnya tidak keluar, kira-kira jadi penyakit atau jadi sehat? Jamaah, jadi penyakit atau jadi sehat? Yang kompak dong. Jamaah, jadi penyakit atau jadi sehat? Kita makan, makanan yang kita makan masuk ke dalam perut kita,
dan ketika sudah masuk ke dalam perut kita, itu kotorannya, itu ampasnya kada keluar, maka dipastikan itu menjadi penyakit. Begitu pula Pak, harta Bapak yang Bapak masukkan ke tabungan, duit Bapak yang Bapak masukkan ke rekening, itu apabila tidak dialirkan ampasnya, tidak dialirkan kotorannya, maka harta itu akan menjadi penyakit. Jamaah, kalau kada percaya silahkan buktikan. Mau membuktikannya? Pas sudah sakit orang yang pemalar tuh boy adalah sakit hati. Kenapa? Karena dengan pamalarnya dia tidak bisa menikmati nikmat Tuhan, dia tidak bisa mendapatkan manfaat daripada nikmat Tuhan. Ya Allah, jadi makanan yang dimakannya hanya sekedar menjadi kotoran, setelah itu tidak menjadi pahala baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa menit sudah? Grup berapa menit dah? Ulun kada melihat jam tadi. Sisa berapa menit? 30 menit kada? Alhamdulillah. Jadi kada lawas ulun. Sebelum ulun tutup, ulun minta kepada Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengamalkan apa yang kita sama-sama kaji hari ini. Tolong Bapak Ibu buka luas dadanya, pandang dengan pandangan iman, jangan pandang dengan pandangan mata zahir, apalagi dengan pandangan logika, karena itu tidak akan membawa Bapak Ibu mendapatkan keuntungan di pagi ini. Begini Bapak Ibu, ini rida selendang. Ulun ingin Bapak Ibu tebus sesuai kemampuan Bapak Ibu, atau bahasa lainnya ulun lelang. Siapa yang punya kesanggupan? Satu. Setelah itu yang punya jiwa pemurah. Kalau sanggup, tanpa ada jiwa pemurah pasti kesanggupannya akan hilang. Sanggup dan pemurah. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Taruh harga. Jamaah, ayo siapa yang berani taruh harga? Jamaah, jangan sampai kena ulun boleh di sini timbul ulun melihat atau punya kesan orang sini mun kada baduit atau engkel. Jamaah, berapa? Ada yang berani? Ada yang berani? Masya Allah. Bo, pian nyimpan emas. Emas yang pian simpan, habis itu pian tumpuk, pian tambah-tambah. Lalu pian meninggal dunia, laki pian kawin lagi. Emasnya pindah kemana? Emasnya pindah kemana? Ke bini anum. Nasib berapa Bu? 100.000. Ada yang lagi yang berani nambah? 200, 500.000. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah, 500.000. Ini rida Pak, bukan rida sembarang rida. Ini ridanya sulaman, bukan rida cetakan. Masya Allah. Ulun tampaikan mereknya. Nah, Kashmir. Jamaah, 500.000. Berapa? 1 juta rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 1 kali 1 juta rupiah. Jamaah, 1 kali 1 juta rupiah. Deng deng deng. Kayak apa lelakiannya? Sebenarnya Pak, yang harus dermawan itu lelakian, bukan babinian. Kalau kita kalah lawan babinian, di mana harga diri kita sebagai laki-laki? Lakian. Berapa Bu? 1 juta? 100.000 rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Bu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 2 juta rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Pak Bu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pian dapat rida. Dua, pian mendapatkan pahala dengan duit pian yang pian nungkakan rida. Pahalanya jariyah. Kenapa? Untuk pendidikan. Kan sudah kita pahami dalam hadis Nabi, idza mata ibnu adam inqata amaluh illa min thalath. Apabila mati manusia maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Yang pertama sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah ini bubuhan guru dapat. Habis itu yang ketiga waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ibu dapat 2 poin, bapak dapat 2 poin di sini. Kalau bapak menyumbang dengan membeli ini, 1, bapak mendapatkan pahala sedekah jariyah. 3, bapak mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Karena orang yang pemurah, orang yang dermawan itu orang yang sedang menanamkan bibit kebaikan kepada anak-anaknya. Sungguh Pak Bu, orang yang pamalar nih adalah orang yang ketika urusan dunia royal, ketika urusan akhirat medit, pelit. Urusan dunia di mall 5 juta sanggup habis. Jemaah, urusan akhirat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, kata Allah, jangan jadikan tanganmu mencekik lehermu, yaitu jangan jadi orang pelit. Orang yang hemat dengan orang yang pelit itu beda Pak Bu. Orang hemat itu kalau urusan dunia dia perhitungan, tapi kalau udah urusan akhirat dia tidak pernah perhitungan. Itu orang hemat. Kalau orang pelit terbalik, urusan dunia ada pernah perhitungan, urusan akhirat dia perhitungan. Deng deng deng. Di manakah orang hemat dan orang pelit itu? Mudahan tidak ada di sini. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. 1 kali 2 juta, 2 kali 2 juta, 3 kali 2 juta. Ibu, Masya Allah, ulun mewakili daripada guru kita, Guru Hamidan, mengucapkan jazakillah khairal jaza. Mudahan Allah membalas kebaikan pian. Masya Allah. Sungguh Pak Bu, orang yang mengalirkan hartanya untuk di jalan Allah itu orang cerdas. Kenapa jadi ulun bilang orang cerdas? Karena kebaikan yang dilakukannya itu kembali kepada dirinya, bukan kepada Guru Hamidan, bukan juga kepada pondok pesantren Raudhatul Muhibbin, tapi itu kebaikannya kepada pian. Inilah tabungan akhirat pian yang pastinya akan diberikan oleh Allah pahala ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bahkan melipat gandakan itu pahala kepada siapa orang yang dikehendakinya. Beruntunglah bagi kita yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang menyalurkan kebaikannya. Allah tidak melibatkan orang yang sembarangan untuk menyampaikan kebaikannya. Allah tidak sembarang memilih siapa hamba yang dilibatkan oleh Allah untuk menyalurkan kebaikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Itu saja yang dapat disampaikan. Minta halal minta ridho. Silahkan ini ridanya dikasihkan, ada tim. Kalau ibu-ibunya masuk sini, aduh bahaya. Bu, siapa namanya Bu? Pahalanya mau disampaikan buat siapa? Biar nanti Guru Hamidan ngasih bacaan Fatihah dihadiahkan kepada siapa yang ibu inginkan. Kasih mikrofon boleh? Ada mikrofon? Nggih. Kesan? Kuitan Sidin. Siapa namanya?
Oke, kalau nanti biar aja ditulis kasih sama Guru Hamidan. Pak Bu, sebelum tutup dengan salam, hadiah yang paling terbaik buat orang tua Bapak Ibu di alam barzakh adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita dengarkan bersama-sama tadi penyampaian dari narasumber kedua yaitu Ustadz Muhammad Zaruki. Memasuki acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Raudatul Muhibbin Ayahanda Al Ustadz Haji Muhammad Hamidan. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelum ulun doa, izinkan ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Zaruki. Beliau ini adalah alumnus Darul Mustafa Al Habib Umar bin Hafiz. Mudahan di antara santri-santri kami ada kena nang sekolah ke sana juga berkat kehadiran beliau di sini. Kemudian ucapan terima kasih lagi kepada Ustadz Syauki. Beliau tadi luar biasa keilmuannya sampai tetal doktor, luar biasa. Mudahan ada juga kena siswa dan siswi kita, santri dan santriwati kita mencontoh guru-guru kita nang di muka ini. Ulun jujur, ulun menghendaki murid itu lebih daripada ulun. Sebagaimana ulun menghendaki anak ulun lebih daripada ulun, kayak itu juga ulun menghendaki anak-anak pian itu lebih daripada guru-guru yang ada di sini. Itulah suatu kebanggaan bagi seluruh dewan guru yang ada di sini. Kemudian 5 menit ulun izin sebelum doa. Tadi kesimpulannya kita dengarkan, memang anak itu sukses karena perhatian daripada orang tua. Ini ada abah ulun. Karena ulun ngarannya nih lah pimpinan pondok, otomatis rancak di undang-undang itu ada pertemuan di hotel. Padahal ulun sudah bisi pondok, padahal ada bini nang bungas, ya Allah, padahal ada bisi anak. Tapi ternyata ujar mama ulun, ikam jangan bermalam di hotel. Bilanya pertemuan sampai 3 hari, bulik setiap hari. Ndak takutan kalau pernah terjadi napa-napa lawan nyawa jar kayak itu tah. Memangnya juga ulun ini perkosa kan apakah ya Allah? Artinya napa? Sampai ulun tuha pun kalau misalnya beranggapan, oh anakku dia sudah lulus sekolah juga kada perlu diperhatikan lagi, kada. Sawit gatah bila kada diperhatikan lambat berbuah, lambat timbul gatahnya. Nah inilah yang dilakukan oleh abah ulun. Ulun pernah ada undangan sampai ke Bogor. Jadi ujar abah jangan tulak sorangan. Akhirnya ulun tulak lawan guru Basri. Terpaksa ulun mau ongkosi guru Basri juga. Ulunnya gratis, guru Basrinya nang ulun ongkosi. Kenapa? Karena jar abah jangan tulak sorangan. Kemudian ulun ada lagi undangan ke Balikpapan. Nah itu tulak lawan admin kantor. Pokoknya harus berdua supaya saling menjaga. Nah kemudian nang terakhir abah ulun alhamdulillah ini ada madrasah Darussalamah di Gunung Raja, di Bati-Bati. Itu sidin jadi ketuanya, bahkan penyokong dananya. Jadi bilanya SPP itu kada mencukupi, sidin nang mengeluarkan dana dari diri pribadi masing-masing. Bahkan jadi ketua bukan ketua apa itulah di Masjid Ihyauddin ada jabatan juga sidin. Jadi ulun meyakini seluruh pembangunan yang ada di pondok ini ulun merasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat abah memudahkan guru-guru bahari. Berkat abah memudahkan panitia-panitia Masjid Ihyauddin. Berkat abah memudahkan panitia-panitia yang ada di madrasah Darussalamah Bati-Bati. Akhirnya napa? Man kana fi auni akhi kana Allah fi auni. Wallah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah menolongi hambanya selama hamba itu menolongi saudaranya. Man nasara musliman nasarahullah. Barang siapa menolongi orang Islam maka inya akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulun mengharapkan sekarang pian menyekolahkan anak di sini. Mudah-mudahan karena anak pian yang membangun pondok pulang. Sebagaimana abah ulun menyekolahkan ulun dan abah ulun yang membangunkan pondok. Ulun ini tanpa abah kada ada napa-napanya. Ujar Ustadz Syauki tadi, dukungan orang tua itu perlu. Ketika membangun pondok mulai dahulu sampai sekarang kami kada pernah mengolah proposal.
kada pernah mengajukan proposal ke pemerintah untuk dari segi bangunan itu kami kada pernah, walaupun banyak tawaran-tawaran, yo kasih olah proposal tempulu ini, tapi ujar abah jangan, kita hargai perjuangan daripada orang tua, kita hargai donasi-donasi daripada jamaah. Jadi kalau perlu ulun simpulakan kayak apa cara membangun pondok, nomor satu dari duit abah ulun, karena sidin rela berjual motor, rela berjual tanah. Nomor dua juga dari orang tua santri dan santriwati. Pian tahu aja kita mau menukar keramik berapa 80 dos, alhamdulillah seminggu selesai. Nih di belakang sini kita menukar keramik 51 dos, alhamdulillah 4 hari selesai. Nah justru itu di sini kadeda kita mau olah proposal ini murni dana daripada bebuhan pian seberataan. Ini ucapan terima kasih juga kepada bini ulun yang luar biasa. Ketika ulun tak pelipi duitnya hakon berjual emas, cuma umbah tuh tukarakan panggulang jari kalah. Nah itu talah. Nah jadi walhasil ini harus dukungan bini. Makanya Rasulullah itu sukses. Kenapa? Siti Khadijah luar biasa. Ini Khadijahnya ulun nih, ya kalah. Nah itu talah. Nabi Nuh berdakwah ribuan tahun, cuma bini kada mendukung. Jadi dukungan seberatan ini perlu supaya menghasilkan pondok nang berkualitas dan pondok nang mencetak ulama-ulama kader-kader sebagai pewaris Rasulullah SAW. Nah izinkan ulun mengedarkan celengan, karena memang celengan ini kada di jalan, ulun di majelis lawan di pondok mengedarkannya, selainnya ulun kada pernah berpintaan. Nah itu jadi bebuhan pian nang mana hendak menyumbang, kalau ya tadi di atas 2 juta rasa kada bawa duit nah jari janganlah. Nah di bawah 2 juta kada bapak, atau 1.000 rupiah kada bapak, nang penting kita tutup kegiatan kita dengan sodokoh. Tasodaku tasihu, bersedekah olehmu maka engkau akan sehat. Kepada santri-santriwati silahkan bermasuk. Nah sambil kita membaca sholawat, sambil pian sedekahkan apa nang terbaik dari pian. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah mullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima
terima kasih kepada pian yang sudah mengimpakkan hartanya. Teriring doa, mudah-mudahan pian mendapatkan anak nang soleh dan solehah, penghafal Al-Quran, sugih dunia akhirat, pencinta Nabi Muhammad, al-hadin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ja'alna min khawasil mahbubin laka fi khairi wa lutuf wa habibna ila sairi makhluqatika fi afiyatin tammah ya rabbal alamin. Ya Maulana ya Mujib ya hadiran la yagib, tawassalna ilaika bil habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimina qarib. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir jualah acara silaturahmi akbar yang diselenggarakan pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ulun selaku pembawa acara memohon maaf dan ampun apabila terdapat kekurangan ataupun kekhilafan dalam mendampingi acara pada hari ini. Ulun akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan kepada seluruh orang tua murid, baik ayah dan ibunya, agar bisa memasuki kelas anaknya masing-masing. Untuk orang tua santri atau santriwati bisa memasuki asrama anaknya masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf, untuk orang tua SMP bisa memasuki asrama anaknya masing-masing.